Seorang pemuda lugu sederhana bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Sejak kecil hidupnya tak pernah mudah. Ia lahir dari keluarga miskin, bertahan hidup dari upah harian. Sampai suatu hari hidupnya berubah. Ia tanpa sengaja terlibat dengan seorang wanita cantik kaya raya. Perlakuannya lembut, bahkan terlalu lembut, hingga membuatnya menyerahkan segalanya. Namun tanpa sadar, semua itu hanyalah permainan. Permainan sang wanita yang memanfaatkannya untuk sebuah rencana gelap. Dan tragisnya, rencana itu menjadi awal kehancuran hidup sang pria. Namun mereka melupakan satu hal. Orang yang paling tersakiti bukan orang yang paling lemah, melainkan orang yang paling lama menahan. Dan saat ia berhenti menahan, inilah akibatnya. Salah satu wanita itu bernama Enso, seorang manajer di sebuah toko perhiasan mewah. Suatu hari, jam tangan koleksi tokonya yang berlapis berlian tiba-tiba menghilang. Setelah memeriksa CCTV, jam tangan itu dicuri oleh seorang pria bertubuh kekar bernama Jin Sobek. Tanpa banyak tanya dan tanpa sedikit pun rasa takut, Enso nekat mendatangi Jin Sobek di tempatnya, yakni sebuah pasar ilegal yang Jin Sobek kuasai. Enso tak peduli siapa itu Jin Sobek, seberapa berbahayanya, dan seperti apa reputasinya sehingga membuat Jin Sobek disegani banyak orang. Enso berdiri tepat di hadapan pria itu, menatap tanpa ragu, dan langsung menuntut ganti rugi atas jam yang telah dicuri. Dari caranya bicara dan sorot matanya, dan dari ketenangannya menghadapi kriminal seperti Jin Sobek, terlihat sangat jelas bahwa Enso bukanlah wanita biasa. Jin Sobek yang melihat hal itu seketika tahu jika di dalam diri Enso tersembunyi sosok lain. Bukan hanya wanita karir yang rapi, akan tetapi sosok gelap dan juga manipulatif. Peristiwa ini adalah momen pertama di mana kita diperlihatkan sosok wanita jalang yang bersemayam di dalam diri Enso, sisi dirinya yang selama ini Enso sembunyikan. 시계는 왜 훔치셨어요? Cerita lalu flashback menampilkan masa kecil Enso. Dahulu ayahnya sering menyiksa ibunya. Ia tumbuh dengan suara bentakan dan tubuh ibunya yang dipenuhi luka memar. Semua itu pernah menghancurkan hidup Enso hingga membuatnya depresi. Bahkan di suatu hari ia hampir mengakhiri hidupnya sendiri. Namun saat itu sahabatnya yang bernama Huisi datang menarik tangannya, menahan tubuhnya dan memeluknya dengan erat sehingga membuat Enso mampu keluar dari pikiran gelap yang hampir menelannya. Kini Huisi sudah menikah. Suatu hari Enso melihat suami Huisi datang ke toko perhiasan tempat ia bekerja. Pria itu membeli sebuah kalung mahal yang akan ia berikan untuk Huisi. Pelayan toko itu memberitahunya bahwa pria itu adalah pelanggan tetap yang sering membelikan barang-barang mewah untuk istrinya. Mendengar hal itu, seketika dada Enso pun terasa panas. Bukan karena cemburu pada hubungan mereka, namun karena hidup Huisi terlihat begitu mulus, memiliki suami perhatian, romantis dan juga royal. Segala hal yang sampai saat ini tidak pernah Enso miliki. Hari itu ia menemui Huisi sahabatnya. Namun saat itu Huisi menolak teleponnya. Pada waktu itu ada seorang kurir yang mengantarkan sebuah paket. Dan ia melihat Huisi mengambil paket itu. Seketika Enso pun bertanya-tanya mengapa Huisi menolak menemuinya. Ia lalu nekat membuka pintu rumah Huisi.
Dan saat itu seketika Enso pun tiba-tiba seperti layaknya seorang psikopat yang terlahir kembali. Entah apa yang Enso lihat di rumah Huisi. Yang pasti akibat apa yang telah ia lihat itu, Enso hilang kendali. Bahkan kini Enso hendak menghabisi rekan separingnya. Pelatih di sana bahkan melarang Enso untuk datang ke sana lagi. Enso lalu pergi mabuk. Namun saat itu ia kehilangan kendali sehingga ia tersadar sudah berada di kantor Jinsobe. Enso yang merasa malu lantas segera pergi. Namun matanya menangkap seorang pemuda lugu yang bekerja sebagai kuli panggul di sana. Seketika pikiran gelap pun muncul. Enso berencana menjadikan pemuda itu sebagai pion dalam rencana gelapnya. Dan pertemuan sesaat itu akan menjadi titik gelap bagi Kang Kuli ini. Malam itu, Enso tiba-tiba diajak makan oleh Jinsobek. Jinsobek adalah orang pertama kali yang menyadari jiwa seperti apa yang ada di tubuh Enso. Saat itu, Enso mendapatkan berita yang menayangkan jika bosnya telah meninggal dunia akibat depresi karena KDRT. Melihat berita itu, entah apa yang terjadi sebelumnya, yang pasti saat itu Enso tiba-tiba mendadak menelpon Huisi. Karena teleponnya tak dijawab, ia pun hendak pergi dalam kondisi panik. Hal itu cukup membuat Jinsobek tahu apa yang ada di pikiran Enso. Ia lalu berkata jika Huisi harus menghabisi suaminya dan Huisi harus bertahan untuk melihat kematian suaminya. Enso tiba di rumah Huisi. Ia melihat sahabatnya yang hendak menghabisi dirinya sendiri. Tanpa ragu, Enso pun menenangkan Huisi. Suaranya dingin namun menenangkan. Lalu ia mengajak untuk menghabisi suaminya bersama-sama. Cerita lalu mundur saat dimana Huisi menolak membukakan pintu. Saat itu karena Huisi terus menghindar, Enso nekat membuka pintu. Dan saat pintu terbuka, betapa terkejutnya ia tatkala mendapati Huisi dalam kondisi babak belur seperti sudah dihabisi oleh suaminya sendiri. 죽여버리자, 네 남편. Cerita lalu mundur kilas balik kehidupan Huisi. Dilihat dari luar, Huisi tampak tenang. Namun hidupnya jauh dari kata bahagia. Sudah lama ia hidup bersama suaminya yang bernama Pilyo. Sosok lelaki kaya, berkuasa dan bertingkah seperti ia memiliki hak atas hidup seseorang. Sudah bertahun-tahun Huisi mendapatkan siksaan. Dipukul, dihina, dan dikendalikan. Sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk kabur. Hari itu ia menitipkan ibunya di sebuah panti jompo. Ia sudah menyiapkan rencana pelarian ke luar negeri. Semua terlihat berjalan lancar. Sampai ketika sebuah pesan masuk ke handphone Huisi yang berisi sebuah video yang menampilkan jika kala itu Pilyo sedang menyiksa ibunya. Seketika Huisi pun panik dan di balik rekaman itu terdengar suara Pilyo yang mengancam akan menghabisi ibunya jika Huisi tak kembali pulang. Dengan berat hati, Huisi pun pulang kembali ke rumah suaminya. Dan di sana penderitaan kembali harus Huisi rasakan. Saat itu, Pilyo menyiksa Huisi tanpa sedikit pun rasa ampun. Tak berhenti dari itu saja, bajingan Pilyo juga meminta jatah setelah ia menganiaya istrinya. Keesokan paginya, Pilyo memasang CCTV di setiap sudut rumah.
membuat Huisi tak bisa bergerak bebas. Hidupnya berubah layaknya seekor monyet yang berada di sebuah kandang. Suatu hari, Huisi pernah mencoba melapor ke polisi. Namun ia malah bertemu dengan adik Pilyo yang bernama Jin Yong. Jin Yong langsung tahu maksud dan tujuan Huisi ada di kantor polisi. Ia lalu menatapnya dan berkata jika kasus KDRT tidak akan mempan kepada kakaknya. Beberapa hari pun berselang. Pilyo mengajaknya menemui rekan bisnisnya yang bernama Ibu Han. Ibu Han adalah seorang seniman terkenal. Dan ternyata di masa lalu wanita itu pernah mencuri salah satu ide milik Huisi sehingga membuat Ibu Han menjadi terkenal seperti sekarang ini. Masa lalu yang kelam itu membuat Huisi mencoba melupakannya dengan meminum alkohol. Namun naas ia malah teler sehingga dalam keadaan mabuk parah ia pun menjelek-jelekan lukisan Ibu Han. Ibu Han yang tak suka direndahkan lantas marah dan menamparnya di depan semua orang. 먼저 가보겠습니다. 죄송합니다. Akibat hal itu, di perjalanan pulang, Pilyo menyuruhnya melepaskan sabuk pengaman. Pilyo lalu mengendarai mobil dengan kecepatan berbahaya, seolah ingin membuat Huisi mati begitu saja. Malam itu, Huisi hanya duduk sendirian. Tubuhnya terasa lelah, matanya terasa sangat kosong. Dan untuk pertama kalinya, ia pun berpikir untuk mengakhiri semua ini. Namun naas, sebelum semuanya terlambat, tiba-tiba seseorang menghentikan dirinya. Dan orang itu adalah Enso, sahabat satu-satunya yang selama ini dijauhkan oleh suaminya. Enso menatap Huisi yang hancur. Dan dengan suara lembut ia pun berkata jika Huisi harus bertahan untuk melihat seperti apa Pilyo meninggal. Dan dari situlah rencana untuk menghabisi Pilyo pertama kali muncul. Rencana yang nantinya akan menyeret seorang pemuda lugu bernama Kang Jang ke dalam permainan gelap yang tak pernah ia pilih. Di akhir episode ini, kita diperlihatkan Pilyo yang terjatuh dari atas gedung. Dan sepertinya di episode berikutnya, Huisi akan menghabisi Pilyo dengan cara seperti itu. Di waktu itu, tiba-tiba Pilyo datang dan membuat mereka sangat terkejut. Seperti biasa, Pilyo kembali memukuli Huisi. Dan kali ini perlakuan itu dilihat secara langsung oleh Enso yang bersembunyi di balik lemari. Enso yang tak tahan melihat sahabatnya diperlakukan demikian lantas menyuruh Huisi untuk bertahan. Akan tetapi kala itu Huisi terlihat seperti orang yang sudah tidak mempunyai harapan lagi. Dan benar saja, saat tengah malam, Pilyo terbangun akan sebuah suara barang yang terjatuh. Dan saat dilihat, ternyata Huisi sedang mencoba mengakhiri hidupnya. Pilyo yang panik hendak menelpon ambulan. Namun sebelum itu, ia sadar jika menelpon ambulan akan membuatnya masuk penjara. Setelah Huisi sadar, Pilyo lantas menyuruh agar Huisi tidak mencoba lagi untuk bundir. Karena hal itu akan menghancurkan karirnya. Huisi lalu berkata jika ia akan menuruti perkataan Pilyo, asalkan Pilyo melepas rekaman CCTV yang ia pasang kemarin. Dan apa yang dilakukan oleh Huisi itu ternyata salah satu dari rencana yang keluar dari kepintaran otak Enso. Pagi itu, Huisi melihat ada kesempatan. Ia lalu mengambil sebuah pisau dan langsung menghantam Pilyo sehingga membuat Pilyo terjatuh.
Akan tetapi semua itu hanyalah khayalan saja. Karena nyatanya Huisi lebih berani bundir ketimbang menghabisi suaminya. Enso sendiri kini sedang menemui Jin Sobek. Saat itu Enso membahas perkataan Jin Sobek yang sebelumnya pernah berkata jika Huisi harus bertahan untuk melihat suaminya meninggoy. Dan kini menurut Enso perkataan itu adalah omong kosong jika pada akhirnya Huisi akan dipenjara. Mendengar hal itu seketika Jin Sobek pun berkata, jika polisi tidak bisa berbuat banyak kalau mayat suami Huisi tidak ditemukan. Setelah pertemuan itu, di luar Enso kembali terpikat akan kegigihan Kang Jang, si pemuda kuli. Dilihat dari cara kerja dan ketulusannya, sungguh terlihat seperti pemuda polos dan benar-benar seperti pion yang bisa Enso majukan. 여기서 계속 불안하게 숨어다니면 힘들게 돈 벌지. 미립국간 불법 체류자보다 더 위험할 상황도 없겠지만요. 죄송한데 Entah apa yang Enso lakukan saat mendekati Kang Jang. Karena cerita langsung berpindah kepada Pilyo yang saat itu sangat depresi karena Ibu Han menolak semua permintaan maafnya. Saat itu ia melihat salah satu rekaman CCTV rumah yang direkam sebelum CCTV itu dihancurkan. Dari rekaman itu menampilkan keberadaan Enso yang ada di rumahnya. Malam itu, Pilyo kembali mengajak Huisi untuk makan malam di luar. Huisi lantas menurutinya, dan ternyata makan malam itu juga dihadiri oleh Enso. Saat itu, Pilyo sengaja menumpahkan air dan menyuruh Huisi untuk mengeringkan pakaiannya di toilet. Setelah Huisi pergi, Pilyo mengancam akan terus memukul Huisi jika Enso tidak mau membantunya dalam mendekati Ibu Han. Karena diketahui Ibu Han adalah salah satu klien di toko perhiasan yang sangat dekat dengan Enso. 남의 부부 일에 함부로 끼어드는 거 아닌데 쪽에 죽어야 끝나는 관계인가 보네요. 그럴수록 더 힘들어지는 거니. Enso yang tak ingin Huisi kembali disiksa lantas menuruti hal itu. Ia pun membujuk dan memohon agar Ibu Han mau menerima Pilyo kembali sebagai rekan bisnisnya. Dan untung saja karena Enso sudah Ibu Han anggap seperti saudaranya sendiri, Ibu Han pun mau menerima Pilyo kembali. Setelah itu, Enso kembali menemui Kang Kuli. Saat itu, Kang Jang dibawa oleh Enso ke sebuah salon. Kang Jang dicukur dan pakaiannya dirapikan sehingga kini Kang Jang terlihat seperti Pilyo. Kang Jang yang polos lantas menganggap jika semua itu adalah ketulusan Enso. Kang Jang juga sangat senang karena kini ada wanita yang mempedulikan penampilannya. Di saat itu, adik Pilyo yang bernama Jinjong tak sengaja melihat mereka berdua. Saat itu, Jinjong mengira jika Kang Jang adalah Pilyo. Ia lalu hendak mengirimkan pesan kepada Pilyo. Namun untung saja tiba-tiba atasannya menelpon, sehingga momen itu tidak diketahui oleh Pilyo yang asli. Pilyo sendiri kini sedang merayakan kesuksesannya dalam terjalinnya kerjasama dengan Ibu Han. Ia pun mabuk berat hingga membuatnya sedikit oleng. Di toilet, Pilyo terkejut karena tiba-tiba ada pesan pemberitahuan jika ia sudah memesan tiket penerbangan. Ia yang membaca pesan itu seketika marah dan mengira jika Huisi pasti berencana untuk kabur lagi. Ia pun lalu pulang dalam kondisi sangat oleng. Dan tiba-tiba ia terbangun dengan tali yang melilitnya.
Semua itu ternyata baru latihan yang dilakukan oleh Enso dan Huisi. Akan tetapi sebelum persiapan mereka matang, Pilyo keburu pulang yang saat itu sangat marah karena Huisi sudah memesan pesawat ke Cina atas namanya. Dan ia mengira jika Huisi akan kabur lagi. Pilyo hendak memukul Huisi, namun Enso yang tak tahan langsung keluar. Melihat Enso yang keluar dari kamarnya seketika membuat Pilyo curiga. Sehingga ia pun langsung menggeledah kamarnya. Dan di sana ia menemukan tali yang disembunyikan di balik bantal. Menyadari hal itu, tanpa basa-basi, ia pun langsung membogem mereka berdua. Saat itu Enso terpojok dan hendak dihabisi. Huisi langsung menghantamnya dengan bola salju sehingga membuat Pilyo tumbang seketika. Saat itu tiba-tiba ada yang menekan tombol bel rumah. Mereka pun langsung mengecek dan ternyata orang yang di luar adalah tetangga Huisi yang saat itu memberikan beberapa jeruk. Di sini Huisi berbuat hal yang sangat ceroboh sehingga membuat tetangganya itu melihat bercak merah di pakaian Huisi. Namun untung saja si tetangga tidak seperti tetangga di negara kita yang selalu kepo setiap ada keluarga yang sedang bertengkar. Enso dan Huisi lalu membersihkan kekacauan itu. Setelah membereskan semua kekacauan, tiba-tiba Kang Jang datang ke rumah itu. Dan hal itu ternyata bagian inti dari rencana yang sudah Enso susun. Enso menggunakan Kang Jang sebagai pion yang akan hancur duluan jika ketahuan. Kang Jang lalu didandani sehingga ia sangat mirip dengan almarhum Pilyo. Di kala itu, Kang Jang sangat senang karena baru pertama kali ini ia memakai jas mewah. Setelah itu, Enso menyuruh Kang Jang untuk membawa sebuah koper. Kang Jang yang polos menurut begitu saja kepada Enso. Padahal jika dibuka, koper itu berisi almarhum Pilyo. Saat itu, Enso menyadari sesuatu yang kurang. Ia lalu memberikan sebuah jam tangan mewah milik Pilyo. Sehingga kini jika Kang Jang ditangkap polisi, otomatis Kang Jang yang akan dijadikan tersangka. Dan hal itu lagi dan lagi Kang Jang anggap sebagai perlakuan hangat dari Enso. Padahal yang terjadi semua itu adalah jebakan maut untuk Kang Jang. Sementara itu, di luar, Ginjong yang saat itu sedang bertugas tiba-tiba merasakan firasat aneh yang buruk akan kakaknya. Ia lantas meminta rekannya untuk menurunkannya di apartemen sang kakak. Huisi yang mendapati Ginjong seketika terkejut. Ia berusaha mengontrol diri agar Ginjong tidak curiga. Kala itu, Huisi berhalusinasi melihat bercak merah di lantai. Padahal lantai itu sudah sangat bersih. Saat hendak pergi, Ginjong tak sengaja mengingat pecahan kaca dari bola salju. 얘가 범인이네요. 여기 좀 깨졌네. Sementara itu, di basement apartemen, Enso datang dan menyebut Kang Jang. Setelahnya, Kang Jang disuruh menarik uang yang sangat besar dari rekening Pilyo. Setelah itu, Enso menyuruh Kang Jang untuk pergi ke Cina menggunakan paspor milik Pilyo. Ia juga memberikan HP milik Pilyo dan menyuruh Kang Jang untuk menghidupkan HP itu setibanya di Cina. Dan setelah HP itu hidup, Kang Jang harus segera mematikannya dan membuangnya. Kang Jang yang notabene-nya pria polos lantas menuruti perintah Enso tanpa sedikit pun rasa curiga.
Setelah memastikan Kang Jang masuk ke dalam pesawat, Enso langsung bergegas pergi menyebut Huisi. Mereka lalu terlihat pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Huisi kembali menunjukkan gejala anehnya, yang mana saat itu Huisi berhalusinasi jika di tangannya masih ada bercak merah. Seketika hal itu membuat Enso hilang fokus dan tak sengaja menabrak seseorang. Saat mereka turun, mereka terkejut karena ternyata seekor rusa telah mereka tabrak. Setelah itu, tempat yang mereka tuju adalah sebuah pegunungan. Dan ternyata maksud kedatangannya ke sana adalah untuk mengubur jasad Pilyo. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah benar jika koper yang mereka kubur berisi jasad Pilyo? Atau justru jasad Pilyo kini sedang dibawa oleh Kang Jang? Jadi rencana Enso yang sebenarnya memanfaatkan Kang Jang untuk berpura-pura menjadi Pilyo, seolah-olah Pilyo sedang liburan ke Cina. Seakan nantinya jika orang-orang mencari Pilyo, mereka akan mengira jika Pilyo sedang ada di Cina. Padahal yang sebenarnya Pilyo sudah su'ul khotimah. Kini Huisi akhirnya bisa bernapas lega setelah menghilangkan belenggu yang selama ini mengganggu hidupnya. Enso juga nampak menikmati hal itu karena kini rencananya berjalan lancar tanpa sedikit pun ada yang kurang. Akan tetapi saat di perjalanan pulang, mereka tiba-tiba dihadang polisi yang sedang melakukan razia. Saat itu polisi mendapati goresan dan sebuah darah di mobil depan Enso. Sang polisi yang curiga lantas menyuruh Enso untuk membuka bagasi mobilnya. Seketika keduanya pun panik karena di dalam bagasi itu terdapat sekop yang mereka gunakan untuk mengubur Pilyo. Namun untung saja polisi itu tiba-tiba dipanggil atasannya sehingga membuat mereka pun bisa bernapas lega. Setelahnya beberapa hari pun telah berselang. Orang-orang mulai mencari keberadaan Pilyo. Untung saja Huisi bisa berakting seolah seperti orang yang menjadi paling bersedih atas kehilangan Pilyo. Dan hal itu berhasil membuat adik Pilyo yaitu Jin Yong percaya jika Huisi tidak ada kaitannya dengan hilangnya Pilyo. Sementara itu di perusahaan tempat Pilyo bekerja, semua atasan dikejutkan akan penarikan dana yang sangat besar yang dilakukan oleh Pilyo. Mereka juga menemukan CCTV saat dimana Kang Jang menarik semua uang itu. Dan hal itu cukup untuk membuktikan jika kini Pilyo kabur ke Cina setelah melakukan tindak korupsi. Di samping yang sama, Jin Yong akhirnya mampu menemukan tanda-tanda dari keberadaan Pilyo. Yang mana saat itu ia berhasil meminta kepolisian di Cina untuk memberikan CCTV bandara. Dan dari CCTV itu memperlihatkan Kang Jang yang menemui keluarganya. Melihat rekaman CCTV itu, seketika Jin Yong pun teringat saat dimana ia melihat Kang Jang yang ia kira Pilyo saat sedang bersama Enso. Dan seketika ia pun menyimpulkan jika Pilyo sedang kabur ke Cina untuk menemui selingkuhannya. Singkat cerita, hari-hari Huisi dan Enso habiskan dengan kebersamaan. Untuk mengisi waktu kosong, Enso menawarkan Huisi untuk bekerja di perusahaan Jin Sobe. Di momen itu, Pak Jin mengetahui latar belakang Huisi yang sering disiksa oleh suaminya. Ditambah berkat kedekatannya dengan Enso membuat Pak Jin tak pikir panjang dan menerima Huisi untuk bekerja di sana. 가끔 야근도 있어요. 고맙습니다, 사장님. 감사합니다. Mereka merayakannya dengan makan di sebuah restoran. Di saat itu, Enso tak sengaja berpapasan dengan bosnya. Sedikit penjelasan, sosok bos Enso ini adalah sosok yang telah menyebabkan istrinya bundir akibat stres dan depresi karena KDRT yang terus ia alami.
Di toilet restoran, bos Enso menghampirinya dan mengancam akan menghancurkan hidup Enso jika ia berani memberikan kesaksian kepada polisi atas tindak KDRT yang ia lakukan terhadap mendiang istrinya. Namun, Enso bukan orang biasa. Pengalamannya dalam menghabisi seseorang membuatnya sama sekali tidak takut. Ia pun melawan hingga membuat bosnya itu sangat murka. Dan tepat di saat itulah Jin Sobek pun datang menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. 사업 접기 시험 여기서 조용히 그냥 끝내는 거야. 알겠? Setelah kejadian itu, Enso pun memberikan kesaksiannya kepada pihak polisi. Saat hendak pulang, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Di momen itu, Enso baru sadar jika hujan bisa membuat tanah yang mengubur Pilyo menjadi luntur. Dan jika itu terjadi, jasad Pilyo bisa ditemukan oleh orang lain. Sementara itu, di rumah Huisi sendiri, ia kembali berhalusinasi. Saat berusaha melawan halusinasi tersebut, tiba-tiba seseorang menekan bel pintu. Dan saat pintu dibuka, sosok yang sangat familiar muncul kembali di hadapannya. Dan ya, apa yang sedang terjadi? Orang yang datang itu ternyata Kang Jang. Huisi yang melihatnya sontak hendak menelpon polisi. Namun dengan wajah tersenyum, Kang Jang pun bertanya, apa yang sebenarnya akan Huisi laporkan? Apakah Huisi akan melapor jika suaminya yang sudah ia habisi ternyata hidup kembali? Mendengar hal itu, seketika Huisi pun terdiam. Setelahnya, Kang Jang mengutarakan maksud kedatangannya. Sejak awal, ia benar-benar tulus dan berusaha menjadi orang baik. Namun saat membuka koper yang berisi almarhum Pilyo, seketika ia sadar jika ia sedang dijadikan tumbal oleh Enso dan Huisi. Dan sejak saat itu, alih-alih bersembunyi, Kang Jang memilih kembali menemui Huisi. Dan ia meminta uang senilai 3 juta won untuk menutup mulutnya sebelum ia mendatangi keluarga Pilyo. 경찰서는 어디냐? 찾아가야지. Setelah itu, Kang Jang pun pergi. Namun di luar, seorang satpam menyapanya dan mengatakan bahwa ibu Pilyo harus segera menghubunginya jika Pilyo pulang. Kang Jang lalu meminta bantuan satpam tersebut untuk membawa sesuatu di bagasi mobilnya. Di saat yang sama, Huisi mengetahui hal itu dan diam-diam mengikutinya. Namun yang terjadi setelahnya jauh lebih mengerikan. Kang Jang menghabisi satpam tak berdosa itu dengan tenang dan tanpa suara. Di saat itulah Huisi sadar jika pion yang selama ini ia anggap lemah ternyata bukan sekedar pion biasa, melainkan sebuah kuda hitam yang tenang, senyap dan mematikan. Berita kematian satpam itu menyebar cepat di media hingga sampai ke telinga ibu Pilyo. Ibu Pilyo pun menemui Jin Yong dan memberitahunya bahwa selama ini ia telah diam-diam menyuruh satpam tersebut untuk memata-matai Huisi. Mendengar hal itu, Jin Yong sontak marah. Ia menilai ibunya itu telah terlalu jauh dan terlalu ambisius dalam mencurigai Huisi. Namun sang ibu tak peduli, ia justru menyuruh Jin Yong untuk membersihkan jejak yang ditinggalkan oleh kematian satpam itu. Jin Yong lantas menuju TKP dan di sana dari rekaman CCTV ia melihat Kang Jang yang ia kira Pilyo berjalan bersama satpam itu menuju basement. Seketika ia pun sadar bahwa satpam tersebut telah dihabisi oleh kakaknya. Jin Yong tak banyak pikir dan langsung menghapus rekaman CCTV itu. Di sisi lain, Kang Jang kini sedang memeras ibu Pilyo. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang dalam perharian dan membutuhkan uang yang sangat banyak. Kang Jang bahkan sengaja muncul di hadapan ibu Pilyo agar ia percaya bahwa memang benar anaknya lah yang sedang meminta uang. 우리는 종종 방어부터 그 언어로 대화
Setelah itu, Kang Jang mengajak teman kerjanya saat masih bekerja sebagai kuli untuk berpesta bersama. Jin Sobek sendiri kini sedang memantau bisnis malamnya yang pada siang hari berkedok sebagai jasa antar kirim barang. Namun saat matahari terbenam, tempat itu berubah menjadi markas judi ilegal. Saat itu, ia dimintai tanggung jawab oleh sebuah bar. Saat mengecek bar tersebut, ternyata di sana ada Pilyo yang sedang mabuk parah. Di saat Pilyo berada dalam kondisi itu, ia terkejut karena Pilyo yang setahunnya pemuda lugu dan miskin, kini tiba-tiba memiliki 2 ponsel. Jin Sobek lalu membuka salah satu ponsel tersebut. Dan ia sangat terkejut karena ternyata ponsel itu milik suami Huisi. Setelahnya, anak buahnya memberitahu Jin Sobek bahwa kini Kang Jang sudah berubah. Anak buahnya itu juga menambahkan bahwa Kang Jang sempat memberitahunya jika ia akan menerima uang senilai 3 miliar won dari wanita yang sudah menyakitinya. Seketika Jin Sobek pun sadar bahwa Enso dan Huisi sedang berada dalam masalah besar. 니 씨발 어디 가야? Setelah itu, Jin Sobek mencoba untuk melakukan cocok logi. Dari semua yang ia temui, ia pun sadar bahwa suami Huisi yang asli telah meninggal dunia. Sementara Kang Jang telah dijadikan oleh Enso sebagai pengganti Pilyo yang meninggal untuk membersihkan jejak. Dan setelah dipikirkan lebih dalam, ternyata semua ini berawal akibat ucapannya sendiri. Saat dimana ia berkata bahwa Huisi harus bertahan untuk melihat suaminya meninggoy. Setelah itu, Jin Sobek lalu menyuruh seseorang untuk memata-matai Kang Jang. Namun ia berpesan agar Enso maupun Huisi tidak mengetahui apa yang telah ia lakukan itu. Dan ternyata apa yang dilakukan Jin Sobek juga dilakukan oleh Enso yang kini sudah menyewa pembasmi nyawa bayaran untuk melenyapkan Kang Jang. Setelah itu, Enso dikirim sebuah video yang berisi bahwa Kang Jang telah berhasil menemukan lokasi tempat Enso dan Huisi mengubur Pilyo. Di saat itu, Kang Jang menaikkan harganya menjadi 4 miliar won. Enso lantas bertanya apa motif sebenarnya Kang Jang melakukan hal itu. Dan seketika Kang Jang pun berkata jika semua ini adalah ambisinya yang berawal dari rasa sakit hati. 흔하디 흔한 사내 무슨 소감? 뭐이 나오나. Di sisi lain, Huisi sendiri kini sedang berusaha memenuhi uang yang diinginkan oleh Kang Jang. Ia bahkan nekat membuka berangkas Pilyo secara paksa, tanpa takut jika ia akan dicurigai oleh keluarga Pilyo. Saat sedang mengumpulkan uang tersebut, adik Pilyo yaitu Jin Yong mendapati gelagat aneh Huisi. Ia lalu mengikutinya dan terkejut karena Enso yang ia anggap sebagai selingkuhan Pilyo ternyata sangat akrab dengan Huisi. Jin Yong lalu mengikuti mobil Enso. Dan setelah sekian lama mengikuti, ia sangat terkejut karena saat itu Enso menjemput kakaknya. 아직 입국 안 했잖아. Saat itu Enso berencana menjebak Kang Jang. Ia berpura-pura akan memberikan uang yang dipinta di rumah ibu Huisi. Padahal yang sebenarnya Enso sedang membawa Kang Jang ke lokasi yang di sana sudah ada anak buahnya untuk menghabisi Kang Jang. Di belakang mobil mereka sendiri, Jin Yong ditelepon oleh ibunya bahwa kini kakaknya sudah menemui ibunya. Sang ibu berkata bahwa Pilyo sedang membutuhkan uang dalam jumlah besar karena ia sedang dikejar-kejar pihak perusahaan. Saat membaca pesan yang ditulis oleh Kang Jang, seketika Jin Yong pun tahu bahwa orang yang mengirim pesan kepada ibunya itu bukanlah kakaknya yang asli.
Di samping itu, mobil yang Enso kendarai terjatuh ke dalam sebuah parit. Saat Kang Jang keluar, ia hampir tertabrak. Dan orang yang ada di balik mobil yang hendak menabraknya adalah Jin Yong. Di kala itu, Kang Jang tak sadar jika orang yang ia mintai tumpangan adalah Jin Yong. Sementara Jin Yong, ia tahu bahwa sosok yang ada di hadapannya saat ini bukanlah kakak aslinya. Karena itu, ia pun memanfaatkan kecerobohan Kang Jang dan memberikan tumpangan kepadanya. Di dalam mobil, suasana terlihat sangat canggung. Hal itu seketika menyadarkan Kang Jang bahwa Jin Yong adalah adik Pilyo. Ia kemudian hendak membuka pintu mobil untuk kabur. Namun Jin Yong berhasil menghentikannya sehingga terjadilah baku hantam di sana. Untung saja Kang Jang berhasil kabur. Namun naas, dengan pengalamannya, Jin Yong mampu melumpuhkan Kang Jang. Di kala itu, Jin Yong sangat heran ketika mendapati ada 2 ponsel yang dibawa oleh Kang Jang. Saat ia membuka salah satu ponsel, ia sangat terkejut karena ponsel itu adalah milik kakaknya. Jin Yong juga membuka ponsel milik Kang Jang. Dan ia sangat terkejut karena Kang Jang juga telah menghubungi Hui Si. Saat itu, Jin Yong belum menyadari semuanya dan masih mengira bahwa Kang Jang menelpon Hui Si untuk memeras uang seperti yang Kang Jang lakukan kepada ibunya. 아, 씨발. 괜히 쫄았네. Sementara itu, Hui Si sangat panik karena kala itu Enso tak dapat dihubungi. Saat itu ia curiga bahwa Kang Jang sudah melenyapkan Enso. Ia pun lalu menelpon ke nomor ponsel Kang Jang. Dan saat itu yang menjawab telepon tersebut adalah Jin Yong. Di kala itu Jin Yong sangat terkejut karena ternyata Hui Si mengetahui siapa nama dan sosok Kang Jang yang sebenarnya. Padahal sebelumnya ia mengira jika Hui Si adalah korban yang masih mengira Kang Jang sebagai kakaknya. Jin Yong lalu mengecek CCTV yang ada di apartemen. Saat melihat rekaman CCTV di lift, ia terkejut karena kakaknya memiliki tato. Ia lalu mengingat kejadian sebelumnya. Dan seketika ia pun sadar bahwa sosok yang ada di lift CCTV itu adalah Kang Jang. Rekaman CCTV itu juga memperlihatkan Kang Jang keluar dari apartemen sambil membawa sebuah koper. Dari gestur tubuh Kang Jang, koper itu terlihat sangat berat. Jin Yong lalu mencocokkannya dengan rekaman di bandara yang ada di Cina, di mana koper tersebut terlihat ringan. Seketika Jin Yong pun sadar bahwa saat ini kakaknya sudah tidak ada di dunia ini dan dimasukkan ke dalam koper itu. Setelah itu, Jin Yong memeriksa ponsel milik Kang Jang. Dan di sana ia menemukan sebuah video yang memperlihatkan bagaimana Kang Jang mengetahui lokasi tempat Enso dan Hui Si mengubur jasad Pilyo. Sementara itu, Hui Si dan Enso sendiri kini sedang berada di markas Jin Sobek yang saat itu sudah mengetahui apa yang selama ini mereka rahasiakan. Jin Sobek tidak menyalahkan keduanya atas apa yang mereka lakukan kepada Pilyo ataupun suami Hui Si. Yang ia sayangkan adalah Enso yang tidak bertanya kepadanya terlebih dahulu seperti apa sosok Kang Jang yang sebenarnya. Sehingga kini rencana yang mereka sudah susun rapi justru hancur oleh Kang Jang yang balas dendam karena merasa dirinya hanya dimanfaatkan saja. Jin Sobek berkata bahwa ia akan menuntaskan dan melenyapkan Kang Jang.
Akan tetapi baik Enso maupun Huisi menolak bantuan tersebut karena mereka tak ingin Jin Sobek terlibat ke dalam masalah mereka. Akan tetapi Jin Sobek tetap akan melakukannya karena kini Huisi sudah menjadi pegawainya dan sudah menjadi tugas seorang bos untuk melindungi pegawainya. 때가 있지. 뭐 여태까지는 어떻게든 들키진 않았지만 위험하게 만들고 싶지 않아. 됐고 내 직원이고. Setelah itu, anak buah Jin Sobek memberitahunya bahwa Kang Jang dibawa oleh seorang detektif wanita yang mengikuti mobil Enso. Jin Yong sendiri kini sedang menyekap Kang Jang di rumahnya. Ia mendesak Kang Jang untuk memberitahunya tentang apa yang sudah menimpa kakaknya. Saat itu, dengan wajah ketakutan, Kang Jang mengaku dan bersikeras bahwa semua yang ia lakukan atas perintah Pilyo. Mendengar hal itu, seketika Jin Yong pun terdiam. Setelah memastikan Kang Jang aman, Jin Yong langsung pergi menuju Sungai Han. Dan di sana, entah apa tujuannya, Jin Yong menghapus semua foto tentang Pilyo. Ia bahkan membuang ponsel milik Pilyo itu, seakan-akan ia tak ingin kakaknya ditemukan kembali. Di samping yang sama, setelah bingung mencari keberadaan Kang Jang, mereka akhirnya bisa menemukan petunjuk baru. Anak buah Jin Sobek berhasil mengetahui bahwa Kang Jang dibawa oleh Jin Yong. 없어요. 최근에 집에 온 적도 없고 전화해서 난리칠 줄 알았는데 한 통도 없었어요. Jin Yong sendiri kini sudah resmi diangkat sebagai pas pampres. Jin Yong mendapatkan mandat langsung dari Presiden Korea yang mewanti-wanti agar Jin Yong menjaga reputasi dan kredibilitasnya secara baik itu secara pribadi maupun keluarga. Karena jika reputasinya tercoreng sedikit saja, ia akan langsung dikeluarkan dari posisinya sebagai pas pampres. Malam itu, Jin Yong tiba-tiba mendatangi rumah Huisi yang sontak membuat Huisi ketakutan. Namun ia bisa mengontrol diri. Setelah ingat bahwa sebelumnya Jin Sobek sudah menyuruhnya untuk terus berpura-pura bersedih atas hilangnya Pilyo. Di momen itu, Jin Yong sengaja menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Pilyo dan kematiannya. Huisi tak mampu menahan diri. Ia terlihat gemetaran. Dan dari sana, Jin Yong pun mendapatkan petunjuk baru bahwa Huisi memang terlibat dalam hilangnya Pilyo. 물어보러 왔어요? 지킨 게 아니에요. 오빠 어디 있어요? 그럴 리가요. 곧 오겠죠? 오빠 Di waktu yang sama, anak buah Jin Sobek memberitahunya bahwa Jin Yong menggunakan mobil lain. Sang bawahan sangat yakin bahwa kini Kang Jang disembunyikan di rumah Jin Yong. Mendengar hal itu, Jin Sobek merasa bingung dengan motif yang dilakukan Jin Yong yang membawa Kang Jang ke rumahnya. Namun kala itu, Enso tahu bahwa Jin Yong akan membungkam semua kematian kakaknya karena ia tak ingin dikeluarkan dari kantor kepresidenan. Mendengar hal itu, seketika Jin Sobek pun menyuruh Enso untuk diam dan ia akan memikirkan cara yang aman untuk membawa Kang Jang kembali ke tangan mereka. Di siang itu, kita diperlihatkan Enso yang mendekati ibu Jin Yong. Setelah ibu Jin Yong terlena, ia berpura-pura menerima telepon. Padahal yang sesungguhnya ia menyelinap masuk ke dalam garasi rumah itu. Di sana ia sangat senang karena ternyata memang benar kalau Kang Jang ada di sana. Tanpa ragu dan tanpa berpikir panjang, ia langsung merusak mobil itu dan membawa Kang Jang kabur. Momen itu diketahui oleh Jin Sobek.
Pak Jin sangat geram karena Enso bertingkah gegabah. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk memeriksakan CCTV dan sirene mobil Jin Yong sebelum polisi setempat mengetahui kejadian di rumah itu. Setelahnya, Pak Jin mengikuti Enso yang membawa Kang Jang tanpa tujuan. Ia langsung marah karena Enso lagi dan lagi bertindak tanpa berpikir. 어딨냐? 뭐 있는데 여기가 어디로 갈 생각이었냐? 장강 데리고 뭐 어디로 가려고 그랬냐? 그러다 너 다치면 어떻게 할 뻔했냐? Setelah itu, Kang Jang diamankan di markas Pak Jin. Dan setelahnya, Pak Jin berencana akan memulangkan Kang Jang ke Cina malam itu juga beserta jasad Liu yang asli. Enso seketika marah dan menentang hal tersebut karena risikonya sangatlah besar. Pak Jin langsung membalas ucapan itu dengan berkata bahwa jejak Pilyo diketahui terakhir kali pergi ke Cina dan mereka akan membuang jasadnya di Cina agar seolah-olah Pilyo meninggoy di Cina bukan di Korea. Karena jika jasadnya sampai ditemukan di Korea, maka Enso dan Huisi tak akan punya solusi lagi selain mendekam di penjara. Pak Jin lagi dan lagi menyuruh Enso untuk diam dan membiarkan dirinya lah yang mengurus semua kekacauan ini. Sementara itu, kita akhirnya diperlihatkan rencana Jin Yong yang sesungguhnya. Saat itu Jin Yong sadar bahwa kakaknya tak akan mungkin bisa hidup lagi walaupun Huisi di penjara. Namun ia ingin tetap Huisi mendapatkan keadilan tanpa merusak kredibilitasnya. Maka dari itu ia berencana menuduh Huisi dan Enso telah bersengkokol menghabisi Pilyo demi menguasai harta kekayaan Pilyo. Namun semua rencana licik itu hanya bisa terwujud asalkan ia berhasil menemukan jasad Pilyo. Sementara itu, Kang Jang yang kini menjadi tawanan Pak Jin mencoba memainkan psikolog temannya yang dahulu pernah bekerja bersama. Temannya itu termakan ucapan Kang Jang sehingga ia pun membantu Kang Jang untuk kabur. Akan tetapi Kang Jang malah menghabisi teman yang sudah membantunya itu. Setelahnya, Kang Jang menghubungi Jin Yong. Ia lalu mengajak Jin Yong untuk menggali kuburan Pilyo. 모준표 어디 묻혔는지 알아? Ingatan Kang Jang memang harus diacungi jempol karena ia bisa mengingat letak persis kuburan itu walaupun tanahnya sudah tertutup salju. Tak butuh waktu lama untuk menggali tanah yang kondisinya tidak padat. Dan ia sudah berhasil menemukan jasad Pilyo. Namun saat dicek, ternyata kuburan itu hanyalah kuburan seekor rusa. Sementara jasad Pilyo entah berada di mana. Dalam situasi saat itu, entah apa tujuannya, secara tiba-tiba Jin Yong membogem Kang Jang sehingga membuat Kang Jang seketika pingsan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Huisi yang terkejut saat menerima sebuah pesan. Pesan itu berisi foto kuburan dan foto Kang Jang yang sudah tumbang. Pengirim pesan tersebut adalah Jin Yong yang menyuruh Huisi agar tidak menelpon Enso atau ia akan menghabisi ibu Huisi yang ada di panti jompo. Huisi sangat ketakutan, ia tak mampu mengontrol dan tak bisa berpikir jernih. Dan momen itu dimanfaatkan oleh Jin Yong yang menyuruh Huisi untuk mengakhiri semua ini sendirian. 너만 조용히 죽어. Jin Yong berkata bahwa Enso sudah sangat tulus membantu Huisi. Ia menambahkan, apakah Huisi yakin akan menyeret Enso yang sudah mengorbankan hidupnya untuk masuk ke penjara bersama Huisi? Karena kini Jin Yong sudah berhasil mengumpulkan semua bukti kejahatan yang dilakukan oleh Enso dan Huisi. Di momen itu, Huisi hanya bisa menangis. Ia tak bisa mengingat perkataan dan rencana Pak Jin.
Padahal jika ia mendengarkan Pak Jin, Jin Yong tak akan mungkin melaporkan kematian kakaknya itu kepada polisi, karena hal itu akan mencoreng kredibilitas Jin Yong. Apalagi jika semuanya terungkap bahwa Pilyo adalah suami yang kerap menyiksa istrinya. Setelah itu, kita diperlihatkan Huisi yang dijemput oleh Enso, yang saat itu berencana mengamankan posisi Huisi agar tidak disentuh oleh Jin Yong dan juga Kang Jang. Setibanya di markas Pak Jin, Huisi meminta agar Enso membuatkannya semangkuk ramyeon, sementara ia akan pergi ke toilet. Saat itu, Enso tak curiga sama sekali bahwa Huisi sudah terhasut ucapan Jin Yong. Setelah sekian lama, Enso baru sadar bahwa kini Huisi berbeda. Ia lalu mengecek toilet, namun di sana tak ada keberadaan Huisi. Seketika ia pun curiga kalau Huisi sudah menyerahkan diri kepada polisi. Huisi sendiri kini sedang mengendarai mobilnya. Ia pergi dalam kondisi menangis menuju suatu tempat yang sangat sepi. Dan secara tiba-tiba ia meledakkan mobil itu sehingga membuatnya meninggoy seketika. Dan di sana muncul sosok Jin Yong, orang yang hanya mempedulikan dirinya sendiri. Enso sendiri kini sedang melapor kepada Pak Jin tentang apa yang sedang terjadi kepada Huisi. Dengan pengalamannya, Pak Jin menyuruh Enso untuk menelpon panti jompo ibu Huisi. Saat itu, pihak panti jompo berkata bahwa sebelumnya ada seorang wanita muda yang tiba-tiba mengaku sebagai keponakan Huisi. Dari situ, mereka pun sadar bahwa kini Huisi sedang bersama Jin Yong. Sementara itu, di kantor polisi, rekan Jin Yong dibuat terkejut karena ternyata sebelum satpam apartemen meninggal, satpam tersebut terpantau sedang bersama Kang Jang yang polisi itu kira sebagai Pilyo. Yang lebih membuat polisi baik itu terkejut, ia baru mengetahui bahwa rekaman itu sebelumnya sudah dihapus oleh Jin Yong. Polisi baik itu tanpa ragu langsung menanyakan maksud dan tujuan Jin Yong menghapus rekaman CCTV tersebut. Mendengar telepon itu, seketika Jin Yong pun panik karena kini semua rencananya sudah diketahui oleh orang lain. 당황하시면 충분히 그러실 수 있다고 생각합니다. 내가 왜 당황을 해? Ia lalu menelpon ibunya dan menyuruh sang ibu untuk pindah ke apartemen. Dan di apartemen itu, sang ibu harus memastikan agar polisi baik itu tidak masuk ke dalam apartemennya. Karena ternyata di dalam apartemen Jin Yong itu ada Kang Jang yang ia sekap. Merasa polisi itu akan menjadi penghancur rencananya, Jin Yong pun langsung menemui kepala tim dan menghasut kepala tim tersebut untuk menarik polisi baik itu dari penugasannya. Akan tetapi, di saat ia kembali untuk membuang almarhum Huisi, Jin Yong sangat terkejut karena Huisi sudah tidak ada di sana. Di tengah kepanikan itu, ia mendapatkan pesan dari Enso yang mengatakan bahwa Enso sudah berhasil membawa Huisi. Hal itu bisa Enso lakukan berkat anak buah Pak Jin yang berhasil melacak keberadaan ponsel milik Huisi. Jin Yong seketika panik. Ia langsung mendatangi beberapa rumah sakit. Namun semua rumah sakit enggan memberikan keterangan tentang pasien yang bernama Huisi. Akan tetapi masalah besar justru sedang dihadapi Enso, yang mana saat itu ia ditangkap oleh polisi karena terlihat di rekaman CCTV saat dimana ia dan Kang Jang mencairkan rekening Pilyo. Sebelum memberikan kesaksiannya, Enso terlebih dahulu menghubungi Pak Jin, yang tentu saja tak akan tinggal diam melihat Enso dalam kondisi terdesak.
Seperti yang sudah kita duga, semua ini adalah perbuatan Jin Yong yang sangat licik. Dengan akal bulusnya, ia kembali memainkan pikiran Enso agar Enso menyerah. Mendapatkan ancaman itu, Enso hanya diam dan tak terkejut sedikit pun. Justru saat itu Jin Yong lah yang dibuat terkejut karena presiden menelponnya dan menanyakan keterlibatan Jin Yong yang menutupi kasus KDRT yang dilakukan oleh Pilyo terhadap Huisi. Melihat Jin Yong yang panik, Enso pun menambahkan bahwa ia akan melaporkan semua yang Jin Yong lakukan sebelumnya kepada Huisi. Jin Yong langsung bergegas pergi untuk memeriksakan semua bukti yang berkaitan dengannya, termasuk bagaimana ia menghasut Huisi untuk melakukan bundir. Namun saat itu ibunya tiba-tiba menelpon dan mengatakan bahwa sang ibu sudah mengetahui keberadaan kakaknya, yaitu Pilyo. Sementara itu, Pak Jin berhasil membebaskan Enso dan ia langsung menyuruh Enso untuk segera meninggalkan Korea bersama Huisi karena ia akan membereskan kekacauan ini setelah memastikan keselamatan mereka berdua. Akan tetapi Enso yang keras kepala terus menentang. Namun kali ini Pak Jin bersikap tegas dan jelas. Di waktu yang sama, Jin Yong memutar mobilnya untuk segera menuju apartemen. Dan hal itu sudah diketahui oleh anak buah Pak Jin. Setibanya di apartemen, Jin Yong dibuat terkejut tatkala mendapati Kang Jang yang sudah tak bernapas lagi. Beberapa jam sebelum kejadian itu, kita diperlihatkan ibu Jin Yong yang tak sengaja mendapati keberadaan Kang Jang yang berada di gudang. Sang ibu yang melihat Kang Jang seketika mengira bahwa itu adalah Pilyo, anaknya. Ia pun hendak membebaskan Kang Jang. Namun Kang Jang yang ceroboh justru mengaku bahwa Pilyo yang asli sudah meninggal. Mendengar hal itu, tanpa basa-basi, sang ibu langsung membokemnya dengan sebuah botol hingga membuat Kang Jang tak bernapas lagi untuk selamanya. Kembali ke waktu sekarang, Jin Yong langsung bergegas membawa Kang Jang untuk disembunyikan di tempat yang aman. Namun naas, semua itu sudah diketahui oleh anak buah Pak Jin. Hal tersebut justru menguntungkan Pak Jin karena ia tinggal satu langkah lagi untuk menjatuhkan Jin Yong. Akan tetapi Enso yang keras kepala kembali bersikeras ingin menjadi pahlawan. Ia terus membantah Pak Jin hingga Pak Jin yang sudah lelah menghadapi keras kepala Enso akhirnya membiarkan Enso melakukan apa yang menurutnya benar. Di waktu yang sama, Huisi yang sama keras kepalanya terlihat kabur dari rumah sakit. Padahal saat itu Pak Jin akan menyembunyikannya. Di jalanan sendiri, Jin Yong masih belum menyadari bahwa kini ia sudah dalam pantauan. Sehingga dengan mudah Enso pun berhasil menyusulnya. Saat Jin Yong melihat Enso, seketika ia pun langsung memacu mobilnya. Akan tetapi anak buah Pak Jin berhasil menghentikannya. Dan di saat itu pula kini giliran Enso yang beraksi. Entah apa yang terjadi karena cerita langsung menampilkan Huisi yang kini sedang mengaku bahwa ia telah menghabisi suaminya sendiri. Cerita kembali kepada Enso yang dengan sengaja membenturkan mobilnya ke bagian belakang mobil Jin Yong sehingga membuat jasad Kang Jang terpental keluar. Ya, seperti di negara tercinta, orang-orang yang melihat kecelakaan langsung merekam kejadian itu. Bahkan momen saat Jin Yong berusaha menyembunyikan Kang Jang juga berhasil diamankan oleh rekaman warga. Sehingga kini seluruh Korea pun tahu bahwa Jin Yong adalah polisi yang telah menghabisi seseorang demi karirnya.
Begitu pula dengan bukti saat ia diam-diam menyuruh Wisi untuk melakukan bunuh. Dan hal itu membuat presiden sangat murka dan langsung menghapus semua riwayat tentang Jin Yong. Jin Yong pun kini diseret di hadapan publik dengan tangan terborgol. Begitupun dengan sang ibu yang saat itu sudah diketahui bahwa di balik ceramah tentang motivasi yang sering ia sampaikan ada dua sosok anak bajingan yang telah ia besarkan. Di sisi lain, Huishi sedang memulai sidang putusan. Sidang itu, Huishi membeberkan seperti apa kengerian yang ia dapatkan saat menjadi istri Pilyo hingga membuatnya menghabisi Pilyo dengan bantuan Enso. Walaupun ceritanya sangat menyentuh hati, keduanya tetap harus diadili. Karena apapun alasannya, membuat seseorang menjadi almarhum bukanlah hal yang bisa dianggap wajar. 죗값을 겸허히 치르겠습니다. Beberapa tahun telah berlalu. Di hari pembebasan Huishi, ia dijemput oleh Pak Jin dan juga Anso yang telah bebas terlebih dahulu. 감사해요, 사장님. Seterusnya, mereka berdua bekerja di bawah kasih sayang Pak Jin yang sudah menganggap keduanya seperti anaknya sendiri. Dan drama pun tamat, ditutup ending yang cukup mengkeras kepalakan. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.